I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wahyu Ayuda. Wahyu di mari, ada Wahyu, mari kita nonton channel ini. Gaskeun. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang organizational learning atau pembelajaran organisasi. Konsep pembelajaran organisasi itu sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1970-an yang diperkenalkan oleh Argis dan Scone. Organizational learning atau pembelajaran organisasi merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Nah, proses ini termasuk kegiatan untuk menemukan pengetahuan baru, keterampilan, maupun perilaku. Organizational learning atau pembelajaran organisasi juga merupakan sebuah prinsip untuk menciptakan pengetahuan dalam bekerja dan perbaikan organisasi itu sendiri secara efisien. Maka oleh karena itu, organisasi haruslah efektif dan selalu belajar. Pembelajaran organisasi secara luas yaitu proses menciptakan, mempertahankan, dan mentransfer pengetahuan dalam suatu organisasi. Suatu organisasi meningkat seiring berjalannya waktu karena memperoleh pengalaman. Nah, jadi organisasi tersebut itu belajar dari adanya sebuah pengalaman seperti itu. Dari pengalaman tersebut juga kita mampu untuk menciptakan suatu pengetahuan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi atau keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama yaitu proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Dan yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Materi selanjutnya yaitu ada tingkatan organisasi pembelajaran. Di dalam materi ini terdapat 5 tingkatan organisasi pembelajaran yang akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi. Kelima tingkatan itu diantaranya ada yang pertama, berpikir sistem, ialah berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Selanjutnya yang kedua ada personal mastery, ialah upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif yang dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi tersebut. Yang ketiga ada mental model, ialah kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar atau proses menilai diri sendiri untuk memahami atas rangsangan yang muncul. Mental model juga memungkinkan manusia bekerja dengan lebih cepat lagi. Yang keempat ada membangun visi bersama, ialah kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, yang merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang terakhir ada tim pembelajaran,
ialah pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog. Ialah merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Selanjutnya yaitu ada teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada operant conditioning atau Skinner. Ialah kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning. Di sini Ivan Pavlov, yaitu ahli psikologi Rusia, lakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dari eksperimen tersebut, dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga ada social learning theory. Di sini Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Selanjutnya yaitu survei pembelajaran di organisasi. Nah, untuk mengembangkan sistem pembelajaran, diperlukan survei pembelajaran yang mengarah pada kualitas pembelajaran. Di sini terdapat tentang skor yang dapat diperoleh dan pemaknaannya, yaitu yang pertama 21-40%, yang dimana organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Selanjutnya 40-60%. Di sini organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Selanjutnya 60-80%. Di rentang skor 60-80%, organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Lalu di rentang skor yang paling tinggi yaitu 80-100%, yang dimana organisasi ini tuh telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Oke semuanya, mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya bisa tambah semangat lagi bikin kontennya. See you next content, bye.